lisani yafqahul qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, apa kabar para bunda dan ayah? Hari ini kita bertemu kembali dalam agenda rutin kita dari komunitas analisis bahasa coretan anak. Kita mencoba memaknai pesan yang disampaikan oleh anak-anak kita di balik coretan mereka. Seperti biasa, dalam waktu kurang lebih 1 jam lah ya, 1 jam atau 1 jam setengah kita akan membedah dari sisi tumbuh kembang mereka dan juga tentu saja lebih detail terkait tema yang akan kita angkat di hari Senin siang ini adalah menyemai fitrah belajar. Menyemai fitrah belajar. Tapi sebelumnya saya akan sapa dulu. Assalamualaikum Pak Iwan. Apa kabar? Alhamdulillah, wassalamualaikum. Alhamdulillah, Sehat? Sehat. Sehat. Alhamdulillah sehat, dan semoga teman-teman yang lain pun selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan di tengah pandemi yang masih belum kita bisa prediksi kapan akan berakhir, semoga Allah selalu menjaga kita dan semoga kita tetap istiqomah dalam menyikapi ujian Allah ini dengan baik. Karena penilaian dari Allah terus berlangsung, sehingga nanti ya jumlah-jambleh bagaimana respon kita dalam menyikapi pandemi yang sepertinya merupakan ujian terbesar di generasi ini ya. Baik teman-teman, sambil kita juga menunggu beberapa teman yang akan gabung di siang hari ini, saya akan menyapa juga Ibu Reni. Apa kabar Bu Reni? Alhamdulillah baik Bu Mai. Alhamdulillah Bu Reni dan Bu Mila. Bu Mila juga sudah bergabung sepertinya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Bu Mai. Alhamdulillah. 2 teman saya dari komunitas Kabaca, komunitas analisis bahasa coretan anak, yang nanti akan membantu kita untuk mendeskripsikan serta meninterpretasikan gambar yang akan kita bahas siang hari ini. Gambar dari anak perempuan ya, anak perempuan usia 9 tahun. Mudah-mudahan salah satu orang tuanya bisa hadir sehingga dialognya juga akan lebih dinamis nantinya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ketika berbicara terkait fitrah, ya, seperti biasa, salah satu referensi dari komunitas analisis bahasa coretan anak, khususnya dari tumbuh kembang mereka, kita menggunakan buku Fitrah Based Education, ya, Fitrah Based Education. Dan juga salah satu buku yang lain adalah Fitrah Based Life yang ditulis oleh Ustadz almarhum Hari Santosa dalam rangka untuk menjadi pegangan kami, sehingga ketika kita berusaha untuk mendeskripsikan, kemudian kita meninterpretasikan ya berdasarkan beberapa referensi yang kita pegang, termasuk beberapa referensi dari dunia teman-teman psikolog ya yang masih bisa kita coba pelajari, dipelajari oleh latar belakang yang bersifat umum ya. Maka Kabaca tentu saja didampingi oleh advisor seorang psikolog ya Bu Reni, betul ya Bu Reni? Agar framework kita, cara berpikir kita tidak kemana-mana gitu ya. Mengingat komunitas ini dihadiri atau diisi oleh berbagai macam background pendidikan, berbagai macam latar aktivitas gitu ya, sehingga tentu saja yang namanya referensi itu menjadi hal yang sangat penting. Dan tentu saja ruang lingkup dari membaca gambar yang dikelola atau yang dijalankan oleh Kabaca ini tentu ruang lingkupnya adalah hanya sekedar untuk mendeteksi awal, mendeteksi dini. Ya, selanjutnya tentu kita bermitra, kita berpartner dengan beberapa praktisi yang sesuai dengan bidangnya. Apakah itu dokter, apakah itu psikolog, apakah itu psikiater dan sebagainya. Sehingga inilah yang menjadi kendaraan kita untuk tetap peka, tetap waspada, sambil tentu saja rileks dalam menjalankan pola asuh pendampingan dengan anak-anak kita. Sehingga jangan sampai ketika kita mendampingi anak-anak kita, ada hal-hal yang harusnya kita lebih concern, ternyata kita miss.
dan khawatirnya terlambat. Nah, untuk menghindari itulah maka tools membaca gambar itu menjadi salah satu ya teman-teman sekalian, salah satu tools yang bisa kita pegang dalam rangka untuk mendampingi anak-anak kita. Baik, ketika berbicara tentang fitrah, anak perempuan di usia 9 9 tahun. ya. 9 tahun berarti dia ada di fase kedua. Di fase kedua. Fase pertama adalah 7 tahun pertama, fase yang kedua adalah 7 tahun kedua. Di mana di fase kedua ini maka kalau kita merujuk kepada konsep tumbuh kembang berdasarkan fitrah based education, maka semua masa, semua fase itu adalah golden age. Semuanya adalah momen emas, semuanya adalah zaman keemasan. Hanya apa yang menjadi titik keemasan, nah itu berbeda-beda setiap fasenya. Nah, ketika berbicara di 7 tahun kedua, maka golden age di fase ini adalah fitrah belajar dan bernalar. Sebelumnya, supaya agak nyambung nih ya, supaya ada sedikit benang merahnya, kalau kita berbicara golden age di fase 7 tahun pertama, maka golden age-nya adalah fitrah keimanan. Ingat, sampai usia 7 tahun, masa keemasan anak kita adalah fitrah keimanan. Berbicara tentang tauhid ada di usia ini. Nanti kita akan bedah lebih detail lagi terkait itu. Sedangkan di 7 tahun kedua, golden age-nya adalah fitrah belajar dan bernalar. Kenapa? Nah, mungkin definisi. Nah, ya, definisi dari belajar itu juga mungkin perlu disamakan ya, Pak Iwan. Karena konsep belajar atau definisi belajar di kalangan para orang tua itu ternyata berbeda. Bahkan cenderung belajar itu adalah salah satu aktivitas yang hanya bisa dilakukan di sekolah. Nah, mungkin Pak Iwan bisa kasih sedikit gambaran nih Pak Iwan, fitrah belajar. Belajar yang dimaksud tuh sebetulnya kalau dari sisi tumbuh kembang anak, definisinya seperti apa Pak Iwan? Mungkin Pak Iwan bisa sedikit kasih clue, nanti akan kita combine dengan konsep fitrah based education. Silakan Pak Iwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita melihat dasarnya dulu dari nas ya mengatakan bahwa thalabul ilmu itu minal mahdi ilalahdi. Jadi dari melbuayan sampai liang lahat. Artinya bahwa rentang itulah masa belajar. Gitu. Jadi nggak ada berhentinya belajar. Gitu. Ada sih yang mengatakan kalau belajar terus kapan kerjanya gitu ya. Iya. Ya sebenarnya dalam belajar itu ada bekerja. Nah. Dan bagi seorang pelajar, pekerjaannya lah belajar. Kan begitu. Betul. Dan bagi pekerja di dalam pekerjaannya banyak belajar di dalam. Jadi tentunya konsep belajar ini memang harus dilihat lebih bijaksana lagi bahwa yang namanya belajar itu adalah mengaji dalam artian mengaji pengalaman. Bukan kita tahu bahwa pengalaman itu adalah guru terbaik gitu ya. Umar bin Khattab mengatakan guru terbaik adalah pengalaman. Tentu di dalam mengalami segala sesuatunya itu adalah bagian banyak dari pembelajaran. Nah, kita tahu untuk usia 7 tahun pertama belajar yang paling baik adalah konkret kan. Betul. Dia harus sesuai dengan fitrah fisiknya. Nah, di situ memang dengan demikian mereka mendapatkan inti pembelajaran itu atau inti materinya itu terserap dalam bentuk pengalaman. Kalau dia dikasih langsung ke materi tertentu, wah dia bisa kerepotan, kasihan gitu ya. Nah, maka bagi di usia 7 tahun kedua barulah di sana mulai kan di sana sudah masanya mereka mendapatkan di fase diajari sebagai tawanan. Tentunya di sana ya saatnya mendapatkan pelatihan yang banyak. Sehingga di sana ada combine antara kontribusi fisik sama kontribusi kognitif di dalam.
Nah, setelah itu kemudian kan bisa langsung terakumulasi, kan afeksi kan sudah selesaikan itu 7 tahun pertama, seharusnya begitu. Dimatangkan selanjutnya. Jadi dengan cara seperti itu maka pembelajaran tahun demi tahun lebih meningkat gitu ya, lebih meningkat karena kontribusi yang ada di dalam diri si anak itu menjadi sangat banyak. Contoh misalkan dalam pembelajaran Kesundaan, contohnya nih, sering keliru kan anak-anak kecil sudah dikasih tentang tata bahasa untuk undak usuk bahasa. Bahasa lemes, bahasa sedang, bahasa kasar. Bagi anak kecil mana mengerti mereka. Ya kan? Ya. Mereka akan lebih mengerti dengan bagaimana mereka belajar kaulin orang lemburnya, ucing gala, lompat gala, segala macam. Itu kan pembelajaran sangat luar biasa bagi mereka. Jenjang selanjutnya baru kemudian mendapatkan pembelajaran selanjutnya. Tujuan kedua baru masuklah misalkan, itu pun di fase kedua, di tujuan kedua baru mendapatkan literasi yang lebih abstraktif bentuknya. Betul. Selanjutnya di usia tujuan ketiga mereka barulah mendapatkan sebuah penugasan atau proyek begitu. Jadi sudah ke wilayah budaya di sana. Sudah bayangkan begitu kan ya. Jadi yang pertama pengenalan, yang kedua adalah pembiasaan, yang ketiga adalah masalah bagaimana mereka memaknai budaya sendiri. Jadi jenjang-jenjang itu harus diperhatikan betul. Apalagi kan di usia 7 tahun ketiga mereka adalah partner ya. Iya, betul. Nggak bisa gitu dianggap sebagai anak kecil lagi gitu. Misalkan salah kaprah ya. Anak-anak usia 15 tahun dianggap masih anak belasan tahun, masih harus diajari gitu kan, tidak. Tapi justru saatnya mereka diberikan sebuah tugas, sebuah proyek dan mereka bertanggung jawab dengan proyeknya, dengan amanahnya. Diajar di situ. Itu kan sesuai dengan pembelajaran di Islam, usia 16 tahun mereka sudah punya produk gitu. Iya, betul. Nggak wajar banyak kalau lihat dari sejarah usia 16 tahun mereka sudah punya banyak hal yang bisa harus menjadi bagian dari bekal kehidupan masa depan. Nah, itu. Jadi itu memang sebuah proses yang semuanya harus dilalui ya Pak Iwan. Dari mulai pengenalan, betul. Dialog atau literasi, betul? Dan generasi saya ke bawah itu adalah korban sebetulnya. Termasuk saya berarti. Korban pasti yang salah kaprah. Jadi di saat usia kita 30 tahun itu masih nanya-nanya kita mau ngapain sih? Apa sih? Korban saya. Nah, betul. Jadi sehingga ketika proses belajar dan bernalar itu salah, dalam tanda kutip ya Pak Iwan, artinya akhirnya kita juga sebagai manusia dewasa, ya, gagal untuk menangkap makna kehidupan ini ya Pak Iwan. Ya, sulit jadi dewasa, Bu. Itu dia. Sehingga betul, jadi cara teman-teman ternyata betul. Jadi kalau kita simak dari apa yang disampaikan oleh Pak Iwan, definisi belajarnya itu yang harus diperbaiki dulu sebelum kita masuk bagaimana mendampingi agar mampu memberikan stimulus fitrah belajar buat anak-anak kita. Definisinya dulu yang harus coba kita perbaiki. Karena selama ini ternyata definisi yang kita pakai salah gitu. 1 tambah 1, 2 itu adalah belajar yang sesungguhnya. Padahal sebetulnya goalnya adalah ketika kita sudah dewasa, gitu, ketika anak-anak kita sudah dewasa, kemampuan mereka menangkap pesan Allah yang bisa melahirkan hikmah, bisa melahirkan makna. Nah itu goalnya, betul ya Pak Iwan? Iya, dan parahnya sekarang dengan masa pandemi semua kan jadi heboh. Merasa terberatkan dengan kondisi saat ini. Padahal kalau paham betul bahwa yang belajar itu mau dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, nggak ada masalah gitu. Nah itu. Ya Anda kan tinggal kesepakatan aja mau ngasih apa ke anak dengan kondisi saat ini kan begitu. Iya. Nah itu. Paling mengisi. Artinya keilmuan dari sisi definisi aja itu juga itu sudah menjadi PR besar buat kita. Betul. Kita sebagai orang tua. Baik. Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita berbicara tentang fitrah belajar, 7 tahun pertama itu pengenalan. Biarkan mereka mengenal tanda-tanda kauniyah gitu ya, ciptaan-ciptaan Allah.
Biarkan mereka melihat, biarkan mereka merasakan, memegangnya, biarkan mereka mendengar gitu ya, bagaimana angin itu berhembus dan sebagainya gitu. Itu adalah 7 tahun pertama. Dan tugas orang tua adalah membuat benang merah bahwa nak, apa yang kau simak di alam itu adalah ciptaan Allah nak, gitu ya. 7 tahun pertama. 7 tahun kedua itu baru kita masuk ke ranah yang bersifat lebih terukur, lebih formal mungkin ya Pak Iwan, salah satu bahasa lainnya. Karena pada saat itu dialog yang lebih bersifat sains sudah mulai dimunculkan. Ketika 7 tahun pertama, mereka masih bermain, mereka masih bereksplor, mereka masih berimajinasi sesuai dengan apa yang mereka pikirkan di dalam alam bawah sadarnya dan atau dalam pikiran mereka. Di 7 tahun kedua, maka mulailah di situ dialog yang lebih intens antara siapa? Antara anak dengan orang tuanya. Bikin benang merah, itu tugas kita sebagai orang tua. Bikin makna, itu tugas kita sebagai orang tua. Gitu ya. Sehingga nanti ketika kata Pak Iwan di 7 tahun ketiga, anak sudah dikenalkan dengan project. Nah, poin-poin makna yang didialogkan oleh orang tua itu sudah ada di dalam benak mereka. Sehingga ketika mereka sudah mulai mengenal interaksi sosial yang jauh lebih luas, peran orang tua juga sudah mulai berkurang, maka dialog-dialog pengikat makna itulah yang menjadi pegangan buat mereka. Pegangan buat mereka. Itulah kurang lebih gambaran dari yang namanya fitrah belajar. Kita bicara tentang sekolah kehidupan ya, Pak Iwan ya. Ya, sekolah kehidupan. Tidak hanya berbicara tentang sekolah formal gitu ya, SD, SMP, SMA, tapi juga lebih berbicara terkait kesuksesan anak-anak kita dalam menjalani kehidupan ini gitu. Itu sebetulnya poin penting yang harus disadari oleh setiap orang tua. Ada kata terlambat? Tidak. Saya juga baru paham ketika anak-anak saya sudah besar. Tidak ada kata terlambat, insya Allah. Nggak ada kata terlambat. Terus dampingi mereka, terus bikin dialog-dialog yang bermanfaat buat kehidupan mereka. Kemudian yang penting juga, salah satu yang penting adalah bagaimana agar proses belajar mereka, proses pencarian ilmu mereka, itu goalnya salah satunya adalah mereka mampu bermanfaat buat orang lain. Itu salah satu yang juga disampaikan oleh guru-guru kita ya, seperti itu. Mungkin itu kurang lebih sedikit gambaran terkait fitrah belajar dan bernalar. PR kita adalah ayo kita coba ganti definisi tentang belajar itu. Kemudian definisi sekolah juga kita sempurnakan bahwa yang paling hakiki adalah sekolah kehidupan. Dan goal dari proses belajar mereka juga coba kita sempurnakan juga. Bahwa kebermanfaatan diri anak-anak kita dan kebermanfaatan diri kita itu adalah yang memang diharapkan digaungkan oleh agama kita, agama Islam. Baik, sekarang kita masuk ke saya akan menyapa dulu para teman-teman yang alhamdulillah hari ini sudah hadir, dan jangan lupa untuk mengisi link absensi ya Bu Reni ya. Sudah ada di kolom chat, mangga silakan. Mungkin nanti Bu Reni bisa dikirim ulang karena ada beberapa teman yang baru bergabung sehingga bisa jadi tidak membaca chat dari link absensinya. Oke, kita akan coba tampilkan gambar dari seorang anak perempuan yang berusia 9 tahun. 9 tahun teh berarti kelas berapa coba Bu Reni? Kalau saya harus ngitung dulu, ya Allah, karena anak saya udah gede kali ya. 7 kelas 1. 7, 8, 9. Berarti kelas 3 ya, kurang lebih ya. Kelas 3 atau kelas 4 lah, kurang lebih. Ya, nah ini adalah teman-teman, sudah bisa terlihat gambarnya ya, sudah bisa diterima, baik. Mangga kepada Bu Reni dan Bu Mila untuk mendeskripsikan, termasuk juga untuk memberikan interpretasi, khususnya kita coba ruang lingkupnya adalah dari ranah fitrah belajar dan bernalar. Mangga, silakan. Saya coba lebih awal. Suara saya kedengaran Bu Mai? Kedengaran. Oke, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba
satu-satu digambarkan di sini ya. Yang pertama itu yang paling mencolok dan paling besar itu gambar rumah. Gambar rumahnya seperti rumah besar, seperti terkesannya 2 tingkat ya, dengan warna orange dan atap, dan dari segi tarikannya termasuk spontan, walaupun tidak jadi tekanannya sedang sih ya kalau saya lihat di sini, tidak halus, tidak juga terlalu kuat, spontannya sedang cukup aja. Nah, rumah itu kalau dari baca gambar itu mewakili sosok seorang ibu atau wanita dewasa yang ada di lingkungan si penggambar. Kalau yang saya baca juga dari bukunya Rosalinda Fido, kalau rumah itu menunjukkan karakter si anak. Sedangkan sumber lain yang pernah saya baca, saya catat di sini, Dr. Hastings ya, mungkin bisa Google nanti, gambar rumah itu menunjukkan pandangan anak terhadap kehidupan yang ada di rumahnya. Dr. Hastings menyatakan rumah adalah hal yang menunjukkan kestabilan dan struktur. Namun bagi anak yang datang dari keluarga yang negatif, rumah mungkin bisa mempresentasikan penjara. Nah, seperti itu. Jadi kalau menurut Dr. Hastings itu semakin lengkap rumah, lengkap di sini mungkin lengkap seperti apa ya, bagian-bagian dari rumah, bagian dari rumah seperti jendela, pohon. Jadi semakin lengkap rumah, semakin positif yang anak tangkap dari persepsi rumah itu sendiri. Nah, kalau di sini saya lihat ada 3 jendela, sedangkan jendela itu lebih ke cara memandang si anak keluar. Jadi mungkin di situ ada wawasan juga yang dapat si anak. Begitu juga dengan pintu. Di sini ada 2 pintu. Pintu saya lihat sih di sini pintu samping sama pintu di utama ya, pintu tengah. Nah, kalau di sini menurut Dr. Davido itu kalau rumah yang terlihat bagian dalamnya itu juga bisa menggambarkan si anak itu dia nyaman, terus kemudian it's okay gitu kalau orang bisa melihat keadaan rumahnya. Tapi kalau saya lihat di sini jendelanya dia memperlihatkan bagian dalamnya seperti warna biru muda, tapi kalau saya sendiri lebih ke si kacanya itu kan ada seperti apa ya, kayak ada ini cahaya, jadi kayak kalau di iklan sok kincling. Jadi kita kalau misalkan silau gitu kita kan nggak bisa melihat ke arah dalam kan, jadi mungkin tidak bisa dilihat secara jelas ya bagian dalam rumah itu. Kemudian pintu juga sama, itu sebagai sumber wawasan bagi si anak. Nah, namun di sini pintu itu digambarkannya dengan warna hitam. Warna hitam itu bisa menggambarkan juga diartikan sebagai bentuk kecemasan, kekhawatiran, dan yang paling unik di sini itu saya lihatnya ini seperti akses jalan ya di depan pintu itu. Akses jalannya itu berwarna hitam juga. Yang pintu utama malah lebih pekat, dan agak uniknya kalau jalan itu biasa kan digambarkannya tuh lurus ya Bu ya, gambar tuh lurus, ataupun kalau berkelok dia lebih ke kelokannya lebih kanan kirinya kelihatan lah gitu. Kalau ini saya lihat di sini garisannya itu lebih cenderung seperti aliran air ya, seperti seolah-olah seperti becek ya, atau berlumpur atau seperti itulah. Itu dari gambaran rumah gitu. Nah, warna sendiri dari warna rumah, warna orange. Mungkin nanti Bu Mila bisa menambahkan tentang warna orange ya. Tapi kalau dari arsiran gambarnya, arsiran pewarnaan
itu lebih campur ya, tarikan. Bentar saya lihat dulu. Tarikan warnanya tuh ada yang arah horizontal, ada yang arah vertikal, si tarikan goresan pewarnaannya ya. Tapi cenderung tidak konstan ya tarikannya itu. Jadi seperti emosinya di situ tuh dapat banget deh emosi yang ada di dinding rumah yang warna orange itu ya. Tarikannya Tapi ke walaupun segala arah gitu ya, Bu Reni iya ya? betul, jadi acak ya ininya arahnya. Tapi walaupun di situ tarikannya tidak terarah, tidak beraturan, tapi si penggambar berusaha untuk tidak keluar dari frame rumahnya itu sendiri. Jadi berusaha untuk tidak keluar garis lah ya, seperti itu. Kemudian itu rumah, kemudian pohon. Pohon itu mewakili sosok ayah atau laki-laki yang ada di lingkungan anak itu. Nah, kalau ada di posisinya di kanan, ini ada di posisinya itu di bagian habit atau aturan, juga ada di bagian intelektualnya. Artinya di sini mengenai wawasannya. Memang Nah, jadi biasanya sebagai suatu kebutuhan ya di situ tuh. Dan kalau posisinya di kanan, kembali lagi menurut saya buku yang saya baca dari Rosalinda Fido itu menunjukkan kedekatan juga dengan sosok ayah atau laki-laki dewasa yang ada di rumahnya itu. Dan ini dikuatkan ada gambar matahari. Matahari dengan pancaran sinarnya itu terang ya, tapi saya agak unik nih. Garisan tarikan cahayanya itu ada yang seperti, kalau saya sih ngelihatnya seperti seperti kalau badai matahari itu kan ada yang besar, ada yang kecil gitu loh tarikannya itu. Nah, itu dari sosok mataharinya. Kemudian awan, ada 2 awan. Awan itu juga bisa diartikan sebagai bentuk kecemasan, harapan, dan ini posisinya ada di atas rumah. Ada di atas rumah. Kemudian ini ada 2 di bagian kiri. Di kiri kertas bawah itu ada rumput dan di kanan juga ada rumput. Nah, tapi rumputnya penggambarannya beda. Kalau yang sebelah kiri itu bagian motorik ya, itu tajam-tajam si rumputnya itu. Dan balik lagi si goresan, si pewarnaan hijaunya itu lebih tidak beraturan. Tapi tetap dia menjaga tidak keluar dari frame garisnya. Dan itu ada 2 bunga menunjukkan feminim dari si anak ya. Kemudian di kanan juga dibandingkan si rumputnya itu lebih, walaupun masih tetap tidak beraturan, tapi dia lebih tarikannya lebih lentur, lebih nyaman, dan lebih teratur. Dan itu ada di bagian wawasan ya, atau ilmu pengetahuan. Tapi ilmu pengetahuan yang dia dapatkan itu ada di bagian luar, di bagian luarnya. Nah, mungkin ini ada kaitannya juga ya, karena pandemi anak nggak bisa keluar, jadi mungkin pengetahuan yang dia dapatkan hanya dari handphone gadget ya, gitu. Kemudian ada 2 burung ya, ada 2 burung, 2 di kanan dan kiri. Nah, dan di sini bagian sosialnya di sini saya lihat kosong. Dan ya mungkin ini balik lagi di masa pandemi ini, di mana dia dari dari fitrah untuk belajarnya, fitrah nalarnya yang mungkin dia bisa dapatkan bersama teman-temannya, di sini digambarkannya kosong gitu. Begitu Bu Mai, mungkin Bu Mila bisa menambahkan dari segi warna dan lainnya. Iya, terima kasih. Teman-teman tadi kita juga sudah simak Bu Reni mengatakan bahwa kita menggunakan selain buku Fitrah Based Education, kita juga menggunakan salah satu buku yang
Pari Rimbun Kita lah ya. Kurang lebih Pari Rimbun Kita itu buku ini. Ya. Nah, ya ini silahkan cari di internet gitu ya. Memang ini buku lama tapi mudah-mudahan masih bisa, bahkan mungkin yang second juga bisa diakses. Ya, di sini ini adalah salah satu buku yang bisa difahami oleh orang awam seperti kita. Jadi Roseline Davino ini judulnya Mengenal Anak Melalui Gambar. Beliau editornya adalah almarhum Profesor Dr. Sarlito Wirawan Sarwono, psikolog gitu ya. Jadi penulis buku ini adalah seorang psikolog klinis dan psikiater yang juga mengajar di Universitas Paris dan juga menjadi inspektur Kementerian Pendidikan Paris. Jadi ini buku yang ditulis oleh seorang pakar, levelnya level internasional tentu saja, tapi kita sebagai orang awam bisa ngikutin gitu ya Bu Reni ya, sehingga sangat terbantu sekali dengan di sini. Jadi di sini ada daftar isinya itu ada evolusi sebuah gambar, menggambar adalah menulis tanpa disadari, bahasa warna, makanya tadi Bu Reni bilang, Bu Mila tolong bantu untuk warnanya. Kalau warna orange itu berarti menunjukkan perasaan atau rasa atau persepsi seperti apa. Kemudian juga di sini membahas tentang diri manusia, kalau menggambar manusia seperti apa. Kemudian juga ini juga ada tentang anak dan keluarga. Jadi kalau dia menggambar keluarga, maka kira-kira persepsi apa yang akan dimunculkan oleh anak dari gambar tersebut dan sebagainya. Mangga Bu Mila, tapi saya juga ingin menyapa, ini sepertinya ada yang dari Cirebon juga nih Bu Reni, Masya Allah. Boleh tahu silakan, selain dari Cirebon mungkin bisa menyapa di chat saya dari kota mana gitu. Kita berharap sih ada di luar kota Bandung dan Cimahi tentu saja ya, sehingga silaturahmi kita bisa bisa lebih luas nantinya. Mohon izin, ada yang mengangkat tangan, raise hand, Ibu Magdalena Indaryati dan Ibu Zakia. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau mungkin khawatirnya kepencet gitu ya? Kepencet, oh ya siap, baik kalau gitu. Baik. Mangga Bu Mila untuk melanjutkan mendeskripsikan dan sedikit menginterpretasi dari gambar. Mangga Bu Mila. Makasih Bu Maya. Saya menambahkan aja ya dari Bu Reni. Kalau saya di sini, saya membagi 3 ruang. Pertama area atas, area tengah, dan area bawah. Yang telah disebutkan oleh Bu Reni. Terus kita lihat di area kiri masih kelihatan kosong. Gambarnya cenderung melayang. Dan kita lihat juga pohon tidak ada akarnya. Biasanya kan pohon itu ada akar. Nah, dalam hal ini kita melihat anak dari segi warna, dari segi tarikan warna, sepertinya anaknya memakai dari segi tarikannya itu pensil warna. Memakai warnanya biru, hijau, oranye, coklat, dan hitam, kuning. Sedangkan burung dia memakai alat pensil, awan juga sebagai alat pensil. Terus bunga dikasih warna coklat sama dianya. Terus jalan dikasih warna hitam. Sedangkan kalau warna hitam itu biasanya rasa kecenderungan, cemas gitu. Anak merasa cemas. Sedangkan kalau misalnya dalam arti burung, kalau di sini burung diartikan keinginan. Sedangkan kalau warna ungu, warna ungu salah. Coklat, bukan? Coklat diartikan pada kemampuan beradaptasi yang buruk di dalam keluarga dan juga di lingkungan sosial. Itu menurut buku Davido. Ya.
cukup sekian deh Bu Mai tambahannya dari sini. Siap. Terima kasih Bu Mila dan juga Bu Reni sudah memberikan deskripsi dan gambaran sedikit interpretasi terkait gambar anak perempuan usia 9 tahun. Maka Bu Mai, maaf, boleh bertanya nih? Mungkin bisa dikonfirmasi kepada ibunya. Ini kan sosok ibunya itu mempengaruhinya lumayan sangat mempengaruhi gitu ya. Nah, tapi di gambar bunga ini kan anak perempuan, tapi bunganya itu terlihat seperti asal gambar bunga doang gitu. Jadi feminimnya tidak terlihat nih. Apakah si anaknya tomboy? Itu mungkin bisa dikonfirmasikan sama ibunya. Terima kasih Bu Mai. Iya, terima kasih. Mungkin kita coba langsung saja kepada Ibu dari penggambar. Mangga, silahkan. Pertanyaan dari Bu Reni adalah bagaimana kondisi anaknya, apakah anaknya tomboy gitu ya? Karena Assalamualaikum Bu. Saya ibunya Naila. Iya, selamat datang Bu. Terima kasih sebelumnya ya Bu ya. Membaca hasil gambar anak saya. Alhamdulillah sih memang dari sejak kecil sampai usia 9 tahun sekarang, Naila itu jarang sekali berkomunikasi keluar. Apalagi sekarang pandemi ya Bu. Jadi dia itu bermainnya di dalam rumah aja bersama adiknya gitu. Betul. Jadi keluarnya hanya untuk mengaji saja. Itu juga waktunya kan menjelang maghrib, antara jam 5:30 sampai 7:30 malam. Jadi memang sosialisasi di luarnya sangat nggak ada gitu, karena dia terus di rumah, di lingkungan rumah, di rumahnya sendiri ya dia di kamar gitu, hanya di kamar, kadang ke dapur untuk mengolah makanannya sendiri, balik lagi ke kamar. Di rumah neneknya pun seperti itu, dia di kamar dan dapur mainannya gitu Bu. Untuk ini Naila memang disebut feminim sekali tidak, tomboy juga tidak Bu. Tapi jadi dia cara berpakaiannya seperti melihat kakaknya gitu. Kakaknya memang tomboy, tapi kakaknya alhamdulillah sih dalam berpakaian selalu menggunakan gamis, cuman sepatu, sendal, aksesoris lebih ke laki-laki gitu. Jadi Naila pun meniru kakaknya. Pernah saya memberikan perhiasan, dia mau kalung, mau cincin. Dia sempat dijamret Bu. Jadi shock, dia itu jadi shock, nggak mau sama sekali memakai perhiasan. Bu, saya nggak mau pakai itu lagi, masih takut, masih merasa katanya, maunya kayak kakak aja katanya gitu. Jadi menggunakan gelang koka gitu. Jadi untuk perhiasan perempuannya nggak begitu respect gitu Bu. Karena dari kejadian itu, padahal sebelum kejadian itu dia respect sekali dengan gaya-gaya perempuan gitu. Tapi setelah dia dijamret, jadi sama sekali nggak mau menggunakan, nggak mau menggunakan itu. Nah terus masalah lingkungan, memang Naila itu nggak pernah sama sekali keluar gitu, apalagi semenjak pandemi ini betul-betul di rumah. Waktu kecil dari istilahnya dari bayi sampai 3 tahun sama sekali dia tuh di dalam kamar Bu, makan, bermain, nonton TV gitu, terus pokoknya main apapun itu dia selalu di dalam kamar. Karena sebelumnya namanya bukan Naila Bu, namanya Naima. Namanya Naima. Saya heran gitu, kenapa nggak mau sampai keluar rumah sama sekali. Sampai guru saya berkata, coba ganti namanya. Makanya saya mengganti nama Naila. Setelah diganti, mungkin ini faktor kebetulan ya Bu.
setelah dia berganti nama menjadi Naila, dia mau keluar, ada sosialisasi mau bermain di luar gitu. Sebelumnya dia nggak sama sekali respect untuk keluar rumah gitu, keluar kamar pun enggak gitu Bu. Di ruang istilahnya di ruang keluarga apa di ruang tamu enggak begitu gitu. Berarti berapa bersaudara Ibu? 3 bersaudara. 3, Naila yang di tengah ya? Iya. Kemudian Naila aktivitas Ibu dan bapaknya apa? Saya guru honor Bu. Oke. Jadi setiap hari memang ada aktivitas ya? Iya, ketika Naila kecil itu saya full Bu mengajarnya. Jadi saya titipkan di ibu, saya titipkan di neneknya. Pulang mengajar itu saya berjualan. Saya berjualan sampai malam. Tapi Naila ikut gitu sampai jam 10 malam, tapi itu di teras rumah sih Bu berjualannya gitu. Setelah Naila umur 4 tahun, saya aktivitas berkurang, mengurangi jadwal mengajar saya gitu, karena saya merasa Naila butuh saya gitu. Karena Naila sempat sakit Bu, Naila sempat delpasi, saya sampai sedih ya Bu ya. Apakah mungkin karena ini kecerobohan saya sebagai ibu gitu, sampai dia sampai 1 bulan saya terapi, hampir 3 bulan lah saya terapi dia Bu. Jadi sebelah aja Bu dia kaku, sama sekali kaku. Dari situ saya mengurangi jadwal mengajar saya, mencoba untuk memfokuskan buat Naila, karena sekarang juga dia melihat saya bersama adiknya, kok ibu beda ya dulu katanya. Kata saya, Nay, ibu tetap sayang sama Naila. Dari dulu juga ibu nggak jauh dari Naila kata. Tapi katanya aku makannya nggak kayak Dede katanya gitu. Aku makannya nggak kayak Dede. Tapi sekarang kan Naila mau apa-apa ibu usahakan. Iya katanya. Naila mau itu mau ini ibu usahakan untuk menyanggupinya. Oh iya, terima kasih. Tapi dia sempat berterima kasih gitu Bu sama saya. Terima kasih ya Bu ya. Walaupun mungkin dia merasa ada sedikit kekecewaan mungkin yang saya kurang tahu gitu. Makanya saya ajaki memberikan ini Kabaca, mungkin saya bisa tahu isi Naila itu seperti apa, karena anaknya sedikit sensitif Bu. Betul. Baik Ibu. Insya Allah kita akan langsung dengarkan saja mungkin Ibu ya, langsung dari Pak Iwan sebagai founder Kabaca untuk lebih memperdetail atau memperdalam dari gambar Naila. Baik ya Bu ya, kita persilakan. Mangga kepada Pak Iwan, saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allah alam bisawab. Tapi pertama kali sampaikan Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, bahwa yang sampaikan saat ini adalah tidak terlepas dari ilmu Allah ya, dan memang semuanya ilmu Allah. Jadi hanya menyampaikan beberapa bagian dari sekian banyak ilmu yang saya pelajari dan saya coba sampaikan kepada teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah disampaikan memang benar bahwa memang ada kaitan ya, apalagi ada konfirmasi dari ibunya gitu ya. Jadi sekarang ini kalau kita lihat gambar yang saat ini kita lihat, kemudian tadi sudah kita dengar sedikit paparan dari teman-teman, sedikit banyak paparan dari teman-teman Kabaca tentang interpretasi dari warna, dari bentuk, kemudian ditambah dengan konfirmasi dari ibunya. Jadi ini sudah terlihat jelas gitu ya apa yang tampak di gambar ini. Bahkan saya tidak terlalu banyak lagi yang harus disampaikan, berhubung sudah jelas ada sinkron
dari yang disampaikan oleh teman-teman dari Kabaca tentang deskripsi dari gambar, kemudian coba diinterpretasikan sedikit, dan dengan paparan dari ibunya. Nah, yang kita jelas, saya sedikit menguatkan saja. Makanya yang bersangkutan penggambar ini, beberapa hal di dalam gambar sangat kuat dimunculkan. Yang pertama, yang cukup ikonik, yang cukup menjadi eye-catching itu bagian rumah, kemudian bagian kosongnya, gitu ya, bagian kiri atas itu kosong. Kemudian yang sangat-sangat mencolok lagi adalah ada warna hitam. Warna hitam dari bawah pintu, gitu ya. Nah itu yang saya ambil sangat pentingnya dulu, kan sebenarnya semua tanda atau semua gambar semua bentuk yang muncul dari gambar di sini adalah semuanya punya tanda, semuanya punya informasi. Tapi kalau kita bahas semua, saya mungkin nggak cukup waktunya. Tapi saya coba ambil 3 yang paling penting di sini, gitu ya. Ditambah nanti paling keempat adalah tentang pohon dan matahari. Sisi lain yang saya lihat di sini, tadi jelas digambarkan oleh ibunya bahwa dia memang sepertinya jarang sekali keluar rumah. Kalau kita lihat di sini, sebenarnya yang menjadi semacam solusi, gitu ya. Memang di dalam gambar di sebelah kiri atas itu kosong. Dan itu memang menggambarkan atau memberikan sebuah pengertian bahwa kekosongan dalam hal nutrisi sosialnya. Jadi kebutuhan sosialnya belum terpenuhi. Sisi lain juga sebenarnya pun kosongnya itu adalah sebuah harapan, sebuah permintaan gitu. Dan inginnya seperti itu. Jadi kalaupun misalkan sekarang dia kurang punya pengalaman nih untuk bergaul di luar gitu bersama orang lain, tetapi justru sebetulnya memang itu yang diharapkan gitu, itu yang diinginkannya. Nah makanya dia memperkuat lagi tentang beberapa keinginannya itu, digambarkan pula bahwa dia membuat gambar burung tuh di atasnya, bagian kiri atas, dan kemudian awan. Walaupun dibuatnya dengan pensil saja. Itu sebetulnya yang dia lihat ada sebuah keinginan yang cukup kuat untuk mendapatkan pengalaman di area sosialnya, di wilayah sosialnya. Karena bagaimanapun usia 9 tahun itu, kalau kita kaitkan dengan usia fitrah nalar dan fitrah belajarnya, sebetulnya di situ memang dia harus punya haknya mendapatkan pembelajaran yang sangat banyak di wilayah sosialnya gitu. Dan dia sadar kok, memang itulah yang sebetulnya fitrah itu kan menagih ya adanya. Jadi saat dia tidak mendapatkan terpenuhi kebutuhannya fitrahnya, dia pasti akan nagih gitu. Makanya dia membiarkan lahan kosong di sebelah kiri. Itu sangat-sangat dominan gitu. Bahkan kalau kita timbang, kalau saya coba timbang antara kiri dan kanan itu seimbang kiri dan kanan itu. Jadi di sebelah kiri itu berat ke kebutuhan untuk interaksi sosial dan lingkungan di sekitarnya, baik lingkungan dalam ataupun lingkungan luarnya. Karena kalau lingkungan dalam dia sudah tahu ada kebutuhannya, tapi lingkungan dalam pun dia belum mendapatkan banyak pengalaman. Sehingga wajar kemudian dia tidak menggambarkan garis tanah dan tidak menampakkan gambar akar di pohon, gitu ya. Bukan berarti bahwa semua gambar pohon kelihatan akar-akarnya ke bawah, nggak begitu, gitu ya. Sisi lain. Yang keduanya itu menggambarkan sebuah akhirnya kita mendapat informasi sebagai dampak, gitu ya. Anak usia 9 tahun itu kan semestinya sudah mendapatkan punya banyak pengetahuan sama pengalaman, sehingga baik di literasi, baik dari tontonan, baik dari apa yang dilihat, gitu ya, apa yang dia raba, apa yang dia mainkan, sebetulnya sudah cukup itu memberikan pengetahuan yang cukup detail, gitu. Sehingga kalau sudah begitu, mestinya
di bagian-bagian gambar-gambar tertentu berani dia menggambarkan detail, gitu ya. Bunga dengan detailnya, pohon dengan detailnya, gitu kan. Rumah dengan bagian tertentu juga ada. Jadi seperti itu. Jadi artinya bahwa dia belum mendapatkan kekuatan nih, punya fondasi untuk keluar aja, dia belum punya sebuah hambatan. Gimana saya bisa keluar bergabung sama orang lain, gitu ya. Pengetahuannya belum merasa cukup, pengalaman juga merasa cukup. Tapi kalau lihat dari gambar di rumah nih, di jendela kan warnanya biru ya, biru muda. Itu tuh menggambarkan sebuah proses rasa nyaman. Sebetulnya dia sudah merasa nyaman sih dan kondisi rumahnya. Tetapi sekali lagi, pada saat dia di rumah, kita lihat gambar rumahnya itu kan warna luarnya, dinding luar kan warna orange. Warna orange itu menggambarkan sebuah kecemasan, ya kan? Kegalauan, gitu, keraguan-raguan, gitu. Itulah ekspresi yang dia informasikan. Saya kalau keluar tuh aku mendapatkan rasa itu, gitu. Apalagi dia punya pengalaman, warna hitam di bawah itu kan sebuah pengalaman yang buat dia traumatologis. Tadi untung dia diceritakan sama ibunya. Dia punya pengalaman yang luar biasa berat buat dia, gitu ya. Keluar rumah dijamret, gitu kan. Itu kan pengalaman luar biasa, sehingga dia membuat gambarnya itu jalannya itu nggak lurus, dia berkelok-kelok, gitu kan. Warnanya juga hitam. Jadi berharap sebetulnya bahwa begitu pintu dibuka itu dalam kondisi yang sudah terang benderang, gitu ya. Jalannya jelas, kelihatan, lurus, aman-aman saja bisa dilangkahi, gitu. Itu satu hal lain. Jadi di rumah, dia di dalam rumah dia nyaman, gitu. Sudah mencoba menikmati kondisi di rumah. Walaupun yang ada perbandingan wajar, yang namanya anak pasti pada membandingkan dengan adiknya dan kakaknya itu wajar. Tapi saat di luar dia belum bisa merasa nyaman. Itu butuh dinyamankan nih. Bagaimana dia merasa nyaman di luar. Nah, sehingga akhirnya dia berharap betul, gitu. Berharap kepada sosok yang digambarkan oleh pohon sama matahari, gitu. Jadi di pohon itu kan pohon dan matahari itu kan sosok yang mewakili figur ayah, gitu ya. Nah, ini barangkali butuh dia mengharapkan ada sebuah bantuan penjelasan dari pihak ayah. Penting kalau sebenarnya dari ayah ini untuk mendapatkan pengalaman itu, karena dia lihat memang sepertinya merasa kurang. Merasa kurang mendapatkan asupan baik cerita, baik apapun lah namanya, tentang pengetahuan dan segala macam. Barangkali juga pernah bermain di sama ayahnya, dibutuhkan sama dia. Sehingga ini lebih jelas lagi, dia menggambarkan pohonnya itu begitu warnanya pekat, coklat, kemudian daunnya juga lebat, tapi tidak kelihatan buahnya, bahkan cabangnya tidak kelihatan, ya kan? Nah, kemudian di matahari sangat kelihatan, mataharinya tidak utuh bulat, tapi lonjong. Kemudian juga pancaran sinar mataharinya pun kalau kita zoom lagi lebih dekat lagi, itu seolah-olah si pancaran sinarnya itu sepertinya bolak-balik gitu. Keluar enggak, ke dalam juga enggak gitu. Di situ aja. Jadi seperti tidak leluasa untuk bisa keluar gitu. Artinya itu memberikan informasi bahwa dia mendapatkannya tidak begitu banyak, gitu ya, dari sosok figur orang laki-laki dewasa di rumah atau ayah di rumah. Jadi itu mendapatkan asupan yang cukup, dia membutuhkan lah, dia butuh dari bantuan dari itu, sehingga dia mengharapkan sebenarnya juga bahwa rumput yang di luar itu bersahabat dengan dia. Nah, sehingga kalau dia melihat bahwa nanti kakaknya, saya, adik itu kalau di luar itu juga nyaman-nyaman aja, gitu. Tidak perlu merasa takut dengan duri di rumput ataupun ada onak di rumput, gitu ya. Jadi bersahabat saja, nyaman aja walaupun di luar. Tadi menggambarkannya gitu di bawah, di bagian kanan bawah itu bagian rumputnya berbeda sama sebelah kiri. Pas mereka runcing gitu. Jadi bagi dia memang sungguh hal yang tidak nyaman buat dia. Itu di antara. Nah gitu. Jadi memang ini sangat butuh. Jadi dia membutuhkan, dia meminta banget bantuan untuk area sosialnya, ya. Kemudian dia diburu bantuan sisi pengetahuan dan pengalamannya, karena dia sudah mau meminta yang fitrah di belajar dan nalarnya itu.
juga bagaimana dia mempersiapkan dirinya untuk di luar, sehingga dia butuh bantuan dari pihak ayahnya. Begitu, Bu. Oke, baik Pak Iwan. Catatan penting yang ada di akhir itu adalah bahwa dia membutuhkan bekal untuk ketika nanti dia bersosialisasi, dia butuh bekal dari kedua orang tuanya, khususnya dari ayahnya, begitu ya. Sehingga mungkin interaksi yang terjadi antara Naila dengan ayahnya mungkin bisa lebih sudah harmoni, tapi lebih dibikin harmoni lagi, lebih dibuat asik lagi, begitu ya Pak Iwan ya. Ya, karena trauma itu kan, pas sudah merasa takut ya, itu kan juga sulit untuk dihilangkannya, Bu. Nah, gitu. Itu sulit, dan itu butuh banget dipandu. Gitu. Dipandu. Dan dia mencari gimana Pak Iwan? Jadi mencari pemandu lah. Pemandu, ya. Ya, pasti mencari pemandu, dan yang dia nilai saat ini adalah dari pihak ayahnya. Walaupun kalau kita lihat referensi bahwa usia 9 tahun itu kan sebetulnya sudah saatnya dia lebih dekat ke ibu ya. Ya, untuk betul. mengejar kefitrahannya kan ya. Betul. Tapi barangkali itu kasus ini pada saat di 7 tahun pertamanya itu dia kurang mendapatkan sebuah kombinasi yang bagus gitu. Antara pihak ayah sama ibu gitu. Sehingga dia merasa bahwa dengan ibu saya kok mendapatnya hanya nyaman di dalam saja, di luarnya kan belum merasa nyaman. Dia pasti meminta cara lain, meminta kepada pihak yang lain yang belum dia sentuh, yang belum dia rasakan banyak sekali kontribusinya untuk dia bisa kuat ataupun siap di dunia luar atau masa depannya gitu. Iya, baik. Jadi memang itu mungkin PR yang perlu dicoba dibangun di keluarga Naila. Meskipun sebetulnya kita juga melihat begitu banyak potensi positif ya Pak Iwan dari gambar yang kita coba bahas hari ini. Iya, anak ini kan sensitif, Bu. Iya, betul. Sensitif, tetapi dia sebenarnya bisa menangkap bagaimana orang. Jadi bisa menangkap orang. Bahkan dia kalau misalkan kita ngobrol sama dia tentang sifat orang, karakter orang, dia bisa detail. Dia bisa detail. Karena dia itu begini, pada seseorang yang punya pengalaman yang sangat mendalam, sehingga kemudian dia rasakan lama, itu dengan sendirinya, itu di antara emosi dengan otak itu bekerja sama membuat sebuah teori sendiri gitu loh. Nah, sintesa itu, ya. Jadi artinya bahkan dia kalau sudah punya karakter yang cukup sensitif, itu dikombin luar biasa, itu menjadi oke. Itu potensi luar biasa. Jadi kalau besarnya misalkan kita perkuat, arahkan, misalkan kita pagar ini, anak-anak seperti ini kan bisa nanti berhubungan sama orang, berhubungan dengan komunikasi deep ya, lebih dalam gitu ya. Bukan urusan yang sifatnya rame-rame, nggak begitu gitulah ya. Iya. Bisa masuk ke wilayah itu. Jadi misalkan untuk ke wilayah keperawatan, ke wilayah medis, kedokteran gitu ya. Konseling, psikologi misalkan. Human itu bisa, human right itu bisa masuk ke wilayah itu. Betul. Karena kemampuan dia tadi mungkin Pak Iwan, kemampuan dia untuk membaca emosi yang sedang dilanda oleh orang lain itu ya Pak Iwan. Betul. Bahkan dia sendiri kan sudah belajar bagaimana menahan emosinya sendiri lah, Bu. Ya, itu dia. Ya kan? Dia bisa membedakan bagaimana luar, bagaimana di dalam. Di dalam dia bisa berusaha senyaman mungkin, walaupun tampak begitu dibawa keluar dia paniknya luar biasa. Iya. Nah itu dia. Oke. Baik. Sepertinya di sini ada Ibu Ninu. Betulkah? Waalaikumsalam. Oh, pakai nama Alif Alia ya? Siap. Dia banyak akunnya. beda Zoom, beda Google Meet, beda akun nanti. Nah, Bu Ninu, boleh ya saya sedikit bertanya nih.
Jadi teman-teman Kak Baca, Ibu Dinu ini adalah advisor kami dari ranah psikolog ya. Beliau yang selalu memberikan gambaran dan memberikan track-track yang benar buat kami nih agar tidak kemana-mana. Bu Ninu tadi bercerita tentang anak yang sensitif, anak yang mampu. Nah, kalau kita lihat anak sensitif dari gambar ini, apakah dia sensitifnya karena memang pengalaman hidup dia atau memang secara genetikal dia anak yang sensitif, Bu? Kira-kira bisa dilihat nggak sih itu, Bu? Sumbernya, latar belakang dari sensitifnya. Kalau lihat dari gambar sih ya. Iya. Saya coba share lagi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bunda, kalau lihat dari gambar sih kelihatan apa ya, sinyal-sinyal insecure-nya itu memang dari pengalaman ya. Okay. Dari pengalaman gitu. Kalau dari hasanah psikologi kan insecure itu kan dari lacking self confidence, tidak percaya diri gitu ya. Okay. Kemudian not safe from the danger. Itu tuh merasa ia punya pengalaman yang membuat dia merasa tidak aman gitu ya. Betul. Kemudian unstable, dia merasa nggak terjamin. Itu mungkin berkaitan dengan masa kecil yang tidak terpuaskan relasi antara dia dengan orang dewasa seperti itu. Okay. Kemudian ada juga insecure itu didefinisikan sebagai dependable. Dia tidak kukuh gitu. Okay. Jadi perilaku yang muncul yang seperti tadi ya Pak Iwan utarakan seperti cemas, takut, ragu gitu. Hanya mungkin di sini dia sudah bisa mengenali ekspresi, mengenali ini cemas, ini takut gitu, ini ragu. Ya mungkin kayaknya yang belum keluar memang bagaimana dia mengekspresikan itu ya. Nah, iya. Mungkin kalau tadi Bunda bahas fitrah itu, ini kan anaknya udah 7 tahun kedua ya. Betul. 7 tahun kedua tuh mulai apa sih harus banyak dialog dengan orang tua untuk dia bisa dia selain mengenali ini apa sih apa yang dia rasakan gitu ya, apa yang dia rasakan. Tapi bagaimana cara mengekspresikannya sebagai bekal nanti ketika dia keluar bersosialisasi, berinteraksi, ya dia lebih bisa mengatasi feeling insecure-nya tadi. Oke, betul. Jadi memang di usia 9 tahun ini adalah usia di mana kita sebagai orang tua membantu dia. Dia udah kenal siapa dia udah tahu bahwa dia insecure, dia kesel, dia takut, dia khawatir gitu ya. Nah, mungkin kita sebagai orang tua berarti PR-nya adalah bagaimana membantu dia menyikapi rasa yang dia rasa itu gitu ya. Gitu ya, benar ya. Iya. Sehingga nanti lebih terkontrol ke depannya. Khawatirnya ketika orang tua tidak mendampingi, maka emosi-emosi negatif itu menjadi seolah-olah khawatirnya menjadi liar, menjadi terlalu gitulah Bu ya. Menjadi terlalu. Kalau tadi membahas fitrah itu kan fitrah itu menguak ya, Bunda Maya ya. Menguak aku gitu. Kesejatian aku gitu. Jadi ketika nanti dia sudah sampai di lingkungan sosialnya, itu tuh perasaan-perasaan yang dia kenal itu dia bisa tahan gitu. Itu. Kemudian ekspresinya akan tepat, akan sampai ke orang lain, tapi dengan perilaku-perilaku yang tepat dan tidak merusak. Nah, tepat, ekspresi yang tepat. Nah, itu ya. Salah satu ciri kedewasaan seseorang tuh salah satunya diukur dari situ ya, Bu Ninu ya. Iya. Matang ya, lebih matang. Baik, Masya Allah. Baik, sebelum ini Ibu Zakia silakan. Mungkin ada yang ingin disampaikan dari apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Iwan dan Bu Ninu sebagai psikolog, enggak? Iya, Assalamualaikum Bu. Pak, sebelumnya gitu. Jadi saya ingin ingin tahu lebih ke apa ya minatnya gitu, biar saya bisa gimana ya,
mengarahkan gitu. Naila minatnya ke sini, jadi saya lebih enak mengarahkannya gitu, Pak. Iya, baik. Mungkin itu pertanyaannya ya, Bu Zakia. Tapi jangan lupa, selain kita juga ingin tahu bakatnya apa, PR-PR-nya mungkin yang juga perlu coba kita jangan ditinggalkan tadi ya. PR-nya adalah bagaimana hubungannya diperbagus lagi antara Naila dengan ayahnya, begitu. Kemudian juga bagaimana orang tua membantu Naila yang tadi yang di ending itu bahwa bagaimana mengekspresikan dan bagaimana menyikapi emosi-emosi yang muncul di dalam diri dia, itu juga perlu dibimbing, perlu dibantu. Apalagi Naila pernah mengalami trauma, dan itu adalah PR yang mungkin justru lebih penting ya untuk bisa disikapi. Begitu ya Pak Iwan dan Bu Nunu ya. Iya, memang penggalian minat itu kan sebetulnya tergantung stimulus ya, rangsangan ataupun model-model yang kita berikan kepada anak gitu. Tetapi selama itu traumanya masih ada, masih melekat, belum bisa diangkat, belum bisa eliminir ya susah gitu. Dia masih punya banyak kesulitan saat mencoba sesuatu yang baru. Gitu, mendapatkan sesuatu yang dia kenali, dia pasti akan ambil jarak gitu ya. Itu kasihan. Jadi apapun yang dihadapi itu akan lebih mudah untuk ditolak begitu nanti. Kalau misalkan dia mencoba, tapi cenderungnya dia malah cepat bosan, gitu, pengen cepat minta ganti dan segala macam, nggak fokus. Gitu. Iya sih Pak. Pak, maaf sebelumnya. Saya mencoba ke Naila, Ibu membolehkan Naila silahkan main ke rumah temannya, tapi Naila selalu udah di rumah aja. Kadang saya suka gini, kadang kalau saya suruh Naila tolong beliin misalkan gula gitu ke warung itu, takut. Enggak, sama ibu diliatin dari rumah, katanya akan kelihatan dia sampai berlari gitu, sampai balik lagi. Makanya saya suka heran kenapa ya keluar rumah itu jadi ya nggak nyaman gitu. Tapi ketika saya keluar bersama saya, dia oke, karena mungkin ada saya, mungkin ya Pak, mungkin ada saya. Tapi begitu saya nyuruh sendiri, sok pergi ke rumah teman, main ke sana, biar Naila nggak bete di rumah, nggak apa. Enggak, udah di dalam rumah aja. Kalaupun di luar, dia hanya di teras rumah, hanya di samping rumah, main bersama adiknya aja. Jadi nggak mau gitu untuk keluar rumah, dia tuh nggak mau, Pak. Betul. Jadi memang mestinya saat ibu ngasih waktu keluar pun atau ngasih tugas keluar pun didampingi dulu, tidak langsung dilepas gitu aja karena rasa nyamannya belum dapat gitu Bu. Iya. Itu Bu Ninu ya? Iya. Iya Pak. Iya. Mungkin nanti kalau misalnya Bu Zakia ingin tahu lebih detail dan apa yang harus dilakukan misalnya, atau mungkin perlu terapi apa, nanti juga bisa menghubungi Pak Iwan atau mungkin langsung ke Ibu Ninu sebagai psikolog gitu ya. Kontak aja nomor di bawah ini. Ya nanti menghubungi insya Allah nanti bisa untuk lebih next-nya harus seperti apa nanti, khususnya tadi terkait trauma itu ya Pak Iwan ya. Betul, trauma penting ya. Karena memang bahkan di psikologi itu kan ada terapi untuk menghilangkan trauma, terapi. Iya. Betul. Iya, memang trauma itu memang selalu ada dalam Naila. Jadi ketakutan keluarnya selalu ada. Karena yang repotnya itu sudah bawah sadar, Bu. Kalau sudah di bawah sadar, itu stimulus sekecil apapun akan muncul dengan tenaga yang besar gitu. Jadi kasihan. Jadi harus diselesaikan dulu trauma. Iya, satu-satu ya. Setelah itu nanti baru stimulus yang lain. Izin Pak Iwan, Bu Zakia dan Bu Nunu, ada satu pertanyaan nih dari Ibu Hanisah Nur Madani. Beliau dari Bogor ya? Iya, dari Bogor.
Berkaitan dengan anak perempuan tomboy. Dari mana asal tomboy? Apakah dari lingkungan? Atau memang bawaan dari lahir? Apakah perlu kita luruskan atau kita biarkan? Terima kasih. Silakan. Mungkin Bu Nino dulu mungkin bisa memberikan gambaran, mangga. Ya, kalau dalam kajian Fitra mungkin ya Bunda, nanti bisa dikoreksi kalau saya salah. Rasanya itu pengaruh lingkungan ya, pengaruh lingkungan. Ada model yang dia tiru gitu, ada model yang dia tiru, entah itu dari lingkungan terdekat atau dari faktor-faktor luar yang dia lihat gitu, seperti di TV atau di lingkungan sosial yang mungkin lebih banyak teman laki-laki. Tapi kalau misalnya hanya sampai di sekedar penampilan, selama itu masih ada batas-batas feminitas, kayaknya juga masih bisa ditolerir ya, Bunda ya. Iya, betul. Dan mungkin juga perlu dilihat bakat-bakat yang lain ya. Ketika ada anak perempuan yang dia terlalu logis misalnya ya, sehingga dari sisi memahami rasanya dia kurang, kan bukan berarti dia juga tomboy kan, seperti itu ya. Cara berpikir yang sistematis misalnya gitu kan, itu juga betul perlu diperdalam lagi. Jadi nggak sekedar tampilan luar ya, nggak sekedar tampilan luarnya. Betul. Tidak bisa menilai, kita harus secara keseluruhan juga ya, Bunda. Betul. Makanya memang perlu ada semacam perangkat tools yang bisa membedah itu lebih detail. Mungkin seperti itu ya, Mbak Hanif. Terima kasih banyak atas pertanyaannya, dan sepertinya teman-teman semua, Pak Iwan dan Bu Ninu, sekarang sudah jam 14:04. Sepertinya agenda kita sudah selesai ya, Bu Reni, untuk siang hari ini. Jadi terkait bagaimana menyemai fitrah belajar dan nalar itu ternyata memang satu hal yang sampai saat ini saya pikir semua orang tua, termasuk saya yang anak-anaknya sudah besar, itu menjadi PR yang tetap terus harus kita sempurnakan, kita perbaiki. Mangga, Pak Iwan mungkin ada sedikit dari saya. Silakan. Untuk urusan yang tomboy itu juga sebenarnya berlaku juga buat laki-laki yang akhirnya menjadi keperempuanan gitu ya, bukan keperempuanan. Saya sekarang ada klien, Bu, laki-laki usia 10 tahun, dia seperti perempuan. Itu karena perlakuan sejak kecilnya itu yang salah dari orang tuanya. Sehingga dia menjadi keperempuanan begitu ya. Dan lebih parahnya lagi, udah sampai ke kromosom loh. Bisa ya, Bu? Bisa, sampai ke DNA itu bisa mengubah. Itu jangan sampai terjadi. Maka banyak anak-anak yang sudah sampai, orang-orang sampai usia dewasa memutuskan untuk berganti kelamin itu karena sudah sampai DNA. Itu jangan sampai terjadi seperti itu. Saya sering menemukan itu ada 2 kasus sebetulnya. Yang pertama sudah selesai, dia sudah jadi maco sekarang. Yang sekarang masih dalam proses. Ya mudah-mudahan ke depan dia bisa menjadi seorang laki-laki tulen lagi nih. Kemudian selanjutnya bahwa bagaimanapun yang terpenting begini. Karena kita orang dewasanya, orang tuanya punya pengalaman yang katakanlah yang katakan salah sesuai dengan fitrahnya, seringkali menganggap benar cara kita dan diperlihatkan itu dan sebagai model untuk anak-anaknya. Itu yang keliru. Kita ini orang tua tidak sempurna sebetulnya, sedang belajar juga. Jadi hal yang sifatnya keliru, yang salah itu harus dipelajari lagi sehingga tidak jadi model buat anak-anak. Biarkan anak-anak mendapatkan model yang ideal sesuai dengan peran dan tugasnya sebagai laki-laki atau perempuan begitu. Jadi jangan lihat model orang tuanya langsung, orang tua pasti banyak salahnya. Tapi ajak juga belajar bersama-sama, memerankannya masing-masing sesuai dengan peran yang sesungguhnya. Gitu. Iya, nah itu dia. Sama-sama belajar, raise your child, raise yourself. Sama-sama kita juga memperbaiki diri kita sehingga keutuhan kita sebagai wanita dewasa, laki-laki dewasa atau manusia dewasa itu juga tetap berlangsung sampai ajal menjemput, mungkin begitu ya Pak Iwan ya.
Terus, nah itulah yang namanya sekolah kehidupan ya. Memperlayakkan diri kita sehingga nanti ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Dan peran tidak bisa ditukar, Bu. Nah, itu dia. Peran laki-laki oleh perempuan ditukar nggak bisa. Sebetulnya nggak bisa. Sudah kodratnya masing-masing. Setuju, Kak Iwan. Sudah kodrati, itu nggak bisa ditukar. Setuju. Makanya kalau di dalam Fitrah Based Education 0-2 tahun, baik anak laki dan perempuan didekatkan dengan ibu di masa menyusui, 2-6 tahun didekatkan kedua-duanya, baik anak laki maupun perempuan. Kemudian 6-10 tahun, anak laki dengan bapaknya, anak perempuan dengan ibunya. Setelah itu baru switch, anak laki didekatkan kepada ibu dan anak perempuan didekatkan kepada bapaknya untuk lebih memahami. Ketika nanti mereka memiliki pasangan, mereka memiliki anak yang berbeda gender gitu ya, mereka tahu bagaimana harus menyikapinya. Demikian mungkin, terima kasih banyak. Jazakumullah khair, Pak Iwan Setiawan, Ibu Ninu, kemudian juga Ibu Zakia. Terima kasih sudah berkenan untuk berbagi siang hari ini. Ya, ini sangat bermanfaat buat kami yang menyimak, ya, kami yang mendengar dan kami yang melihat gambar. Dan insya Allah ini menjadi salah satu modal kita untuk terus memperbaiki diri dan menjadi manusia yang seutuhnya insya Allah. Terima kasih banyak teman-teman semua. Kita ketemu lagi insya Allah di hari Pak Iwan jam 1 siang. Dan jangan lupa linknya tetap sama. Mau ada undangan apa enggak, langsung saja save link tersebut dan kita akan bertemu kembali Senin depan di jam 1 siang insya Allah. Jazakumullah khair. Barakallahu alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.